Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 246 hingga bab 251. Bab 246. Apa yang ingin dilakukan Jiang Tian? Ayo lakukan. Cukup hajar mereka. Mata Chen Zhenming berkilat dengan niat membunuh yang dingin, dan tertawa. Saat ini, jumlah orang di pasar sangat kecil, kurang dari 40%. UN, mari tidur nyenyak malam ini. Pulihkan energimu dan mulai serangan balasan besok. Jiang Tian menepuk bahu Chen Zhenming dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka meninggalkan ruang operasi. Jiang Tian menelepon Tang Hongtu. Tuan Tang, saya harap Anda dapat menghadiri peluncuran produk baru kami besok. Jangan khawatir, bukan hanya saya yang akan datang. Salah satu wakil menteri dari kantor pusat juga akan datang. Tang Hongtu tertawa dan berkata, kami telah menyiapkan kontrak 10 miliar untuk membelinya. Terima kasih. Sebenarnya, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Tang Hongtu tertawa, mari tidak membicarakan hal lain, hanya pil klasik naga naik saja sudah akan sangat meningkatkan fisik para prajurit, dan mencapai peningkatan signifikan dalam kekuatan tempur mereka. Hanya saja pil-pil ini terlalu mahal dan hanya bisa digunakan oleh tim khusus andalan. Akan lebih baik jika harganya turun sedikit. Namun, penawar dan penangkal dapat disebarkan ke seluruh tentara. Master Jiang, Anda dengan satu tangan telah membawa lompatan bersejarah dalam standar logistik dan medis militer. Anda terlalu memuji saya, mari bekerja sama dengan bahagia. Jiang Tian tersenyum tipis dan menutup telepon. Setelah itu, Jiang Tian menelepon Sekretaris Yu dari Komite Politik dan Hukum, dan berkata dengan acuh tak acuh, Sekretaris Yu, Anda bisa menutup jaring sekarang. Tuan Jiang, saya sudah menunggu hari ini sejak lama. Sekretaris Yu berkata dengan bersemangat. Ketika Jiang Tian kembali ke villa, ia mendengar dari ibu bahwa kakek telah dibuat marah oleh tekanan tinggi, tetapi takut memengaruhi keseluruhan situasi dan tidak ingin memberitahu Jiang Tian. Jiang Tian dan ayah segera berkendara menuju Jiangzuang bersama. Sejak festival musim semi, kakek tinggal di Jiangzuang, menyerahkan segalanya kepada Jiang Tian dan keluarganya. Siapa yang mengira bahwa pohon ingin tenang tetapi angin tidak berhenti bertiup? Pada akhirnya, gelombang energi yang mengerikan dikirim untuk menghadapinya secara langsung. Kakek sudah tertidur, napasnya berat, tetapi alisnya terkerut rapat. Untungnya, kakek telah meminum pelet 9 revitalisasi akhir-akhir ini. Tubuhnya kuat dan kokoh, tetapi saat ini ia hanya merasa sedikit pusing, jadi ia baik-baik saja. Tanpa membangunkan orang tua itu, Jiang Tian menyiapkan tandu di kaki kakek dan beristirahat sepanjang malam. Tidur lelaki tua itu dangkal, terlebih lagi hatinya tertindih batu besar. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, kakek terbangun. Ia menatap langit-langit selama 3 menit sebelum duduk. Segala sesuatu yang terjadi beberapa hari ini seperti mimpi buruk baginya. Tian, kamu sudah kembali. Melihat Jiang Tian membaca di samping, ia memegang tangan Jiang Tian dan menghela napas, menyalahkan dirinya sendiri atas tindakannya. Tian kecil, kamu benar. Aku telah menjadi linglung karena usia tua. Saat itu, seharusnya aku mendengarkanmu. Aku benar-benar tidak menyangka Chen Junbin begitu tidak menghormati para tetua. Aku merugikan grup Raja Obat, dan menyeret semua orang turun. Sekarang, sulit untuk menarik kembali air yang telah tumpah. Kakek, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan khawatir, aku sudah menghitung segalanya. Grup Raja Obat akan bertahan. Jiang Tian tertawa, namun, apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam peluncuran besok produk baru grup Raja Obat? Produk apa? Tanya kakek. Jiang Tian menyerahkan setumpuk dokumen, rumus, paten, laporan uji klinis, izin produksi, dan lainnya. Siapkan kereta, kirim aku ke Jinling, ke konferensi pers. Setelah membaca halaman terakhir, kakek berdiri dengan goyah, tetapi matanya bersinar terang. Zhang Wanqing ingin menopangnya, tetapi didorong menjauh, aku belum tua, aku bisa melakukannya. Ia mengenakan setelan tang merah yang digantung di pintu. Kancing-kancingnya dikancingkan dengan rapi. Ia seperti seorang marshal tua yang kembali ke posisi aslinya setelah melepaskan zirahnya. Ia dipenuhi niat membunuh yang kuat. Pukul 9 hari itu, Fang Zhanbo yang telah menyelesaikan sarapannya dengan malas berjalan masuk ke ruang operasi. Profesor Fang luar biasa. Segera, tepuk tangan hangat terdengar. Klan Nie Changhai dan putranya. Keluarga San Lingyun, ketua perusahaan 100 herbal Chen Donglin, pencipta Yanjing, industri farmasi Tianwei dan banyak orang lainnya. Semuanya bertepuk tangan dan bersorak sambil saling memandang dengan hormat. Bos Fang,
Kita memenangkan pertempuran ini. Terlalu mudah untuk menang. Terima kasih, Profesor Fang. Mereka hanya merasa bahwa Fang Zhanbo seperti dewa beberapa hari ini. Pergerakan grup Raja Obat sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sama-sama, semuanya. Fang Zhanbo memberi isyarat agar semua orang tenang dengan tangannya, dan berkata dengan sopan, kami tidak dapat pergi kecuali kami mendukung semua orang dan bekerja keras. Ia tertawa meremehkan, aku juga pernah mendengar tentang Jiang Tian, dia orang yang misterius. Tapi di sini. Ia menunjuk ke dahinya dan berkata, sepertinya tidak bekerja dengan baik di sini. Bukankah begitu? Xia Miao tertawa meremehkan, Profesor Fang adalah cara membunuh orang tanpa menumpahkan darah. Fang Zhanbo tertawa, namun, saya tetap harus mengucapkan selamat kepada kalian semua. Dalam 3 hari, grup Raja Obat akan jatuh ke tangan kita. Kita bisa tinggal dan menyaksikan momen bersejarah ini bersama. Fang Zhanbo duduk di belakang panggung, dan semua orang duduk di area istirahat. Fang Zhanbo melihat pergerakan harga saham terbaru grup Raja Obat dan mencibir. Beberapa pemenggalan berturut-turut, semua orang telah ketakutan oleh gerakan ini. Bahkan jika Jiang Tian sangat mampu, dia tidak akan bisa mengangkat kita. Setelah ini, saatnya bagi kita untuk secara santai merebut beberapa chip. Namun pada saat itu, salah satu operator berkata dengan suara rendah, ada yang tidak benar. Mengapa harganya naik begitu banyak sebelum perdagangan? Operator lain membuka situs resmi grup Raja Obat dan tidak bisa menahan napas dingin. Grup Raja Obat telah merilis kabar baik, bahwa Lin Prefektur telah diakuisisi secara keseluruhan, bahwa Lin Prefektur akan menghasilkan $1 miliar pada paruh pertama tahun ini, dan akan sangat meningkatkan laba bersih yang dapat dibelanjakan dari grup Raja Obat. Juga, harga pembeliannya hanya $1 miliar. His. Saat ia mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi serius, seluruh hadirin terengah-engah karena terkejut. Perusahaan farmasi Zhao dapat dikatakan sebagai salah satu kuda hitam di pasar. Perusahaan itu pernah menerima pesanan dari wilayah militer Lingnan, dan mendapat banyak perhatian dari ibu kota. Apa? Mereka masih ingin melawan dengan keras kepala? Xia Miao terkejut saat menatap harga grup Raja Obat. Naik dan turun di depan papan. Naik dan turun di depan stasiun taruhan. Semua orang berseru kaget. Saat ini naik dan turun, yang berarti mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan chip grup Raja Obat sepanjang hari. Fang Zhanbo juga sedikit terkejut, lalu ia berkata dengan suara tenang, perusahaan farmasi Zhao dan keluarga Jiang awalnya terkait, jadi apa yang mereka lakukan adalah perjuangan terakhir untuk hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi Anda dapat menebus semua keuntungan. Dengan hanya sedikit kenaikan dan mereka tidak akan bisa menuai manfaat apapun besok. Profesor Fang benar, trik apa yang bisa dimainkan keluarga Jiang pada saat ini? Nie Changhai tertawa bangga, dan dengan cepat menjadi tenang. Namun kurang lebih, Fang Zhanbo dan 3 keluarga besar itu sedikit khawatir. Mereka mengadakan rapat dewan sepanjang hari untuk membahas semua kemungkinan. Tetapi sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Chip untuk kupon taruhan telah sepenuhnya digunakan. Mereka hanya bisa berdoa agar harga grup Raja Obat tidak naik besok, atau bahkan turun kembali untuk memberi mereka kesempatan mengumpulkan chip. Namun tak disangka, akuisisi keseluruhan grup Raja Obat terhadap perusahaan farmasi Zhao hanyalah permulaan, dan semua yang terjadi selanjutnya seperti topan yang melintas, menghantam mereka seperti gulma busuk, dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Pukul 8 pagi hari kedua, Fang Zhanbo tiba di ruang operasi lebih awal. Chen Junbin, Nie Changhai dan orang-orang Jinling lainnya juga tiba bersama. Terlihat bahwa Nie Changhai tidak tidur nyenyak tadi malam, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Di sisi lain, San Lingyun merokok. Tanpa henti sambil menggigit cerutu besarnya, alisnya terkerut rapat, menunjukkan kecemasannya. Semuanya, jangan gugup. Saya percaya bahwa kabar merger dan akuisisi Lin Prefektur serta bisnis obat telah dicerna oleh pasar. Fang Zhanbo menyesap kopi Blue Mountain yang harum, dan berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, kami menghubungi media dan menerbitkan beberapa artikel kemarin. Hari ini, harga grup Raja Obat kita seharusnya turun sedikit, atau bahkan merosot tajam. Kami melihat artikel oleh Profesor Fang. Itu sangat menarik. Wajah Xia Miao penuh pujian saat ia berkata, tidak realistis untuk menunjukkan bahwa mengandalkan merger dan akuisisi untuk mencapai peningkatan cepat dalam kemampuan penelitian ilmiah perusahaan. Saya percaya pasar juga akan bereaksi. Hur-hur, itu hanya ditulis oleh beberapa mahasiswa doktoral di bawah bimbingan saya. Fang Zhanbo tersenyum tipis. Ini buruk.
Grup Raja Obat sedang berkumpul ke konferensi pers, di mana Jiang Changgeng menghadiri siaran langsung di video. Tiba-tiba, salah satu operator berteriak kaget. Apa? Stasiun televisi mana? Fang Zhanbo terkejut. 3 situs video terbesar di Cina akan menyiarkan langsung menggunakan video. Pria itu menjawab cepat. Keluarkan video. Ya, Pak. Operator dengan cepat memperbesar video ke layar besar. Fang Zhanbo mengangkat kepalanya dan melihat. Mereka hanya melihat Jiang Changgeng mengenakan setelan tang, dengan rambut hitam penuh di kepalanya, dan dikelilingi oleh Ye Ziwei dan para eksekutif lainnya, berjalan naik ke panggung dengan semangat tinggi. Tatapannya dingin, seperti singa tua yang sedang berpatroli di wilayahnya. Bagaimana ini mungkin? Tangan Fang Zhanbo yang memegang cangkir kopi bergetar, ia sangat terkejut di dalam hatinya. Sebelum festival musim semi, Jiang Changgeng terbaring di tempat tidur dengan masker oksigen menyebar ke seluruh Cina, dan bahkan pemberitahuan tentang penyakitnya telah dikeluarkan. Ia seharusnya sudah mati sekarang. Bagaimana mungkin ia begitu sehat? Di luar hotel golf, di depan mata semua orang, awan gelap tampak mampu menekan atap, dan mereka mendekat dengan keras dari segala arah. Dan lebih jauh lagi, di gedung grup Raja Obat, lentera terang benderang. Itu seperti pedang tajam yang menusuk ke langit, membuat jantung berdebar. Di tengah suara halus waktu, pertempuran terakhir antara Cina dan industri medis semakin mendekat. Pada saat ini, bukan hanya Fang Zhanbo dan yang lainnya, keluarga Jiang juga berkumpul di depan televisi, menonton siaran langsung video. Trik macam apa yang dimainkan kakak ipar di konferensi pers ini? Zhao Qianru bertanya dengan curiga. Trik macam apa yang dimainkan kakak ipar di konferensi pers ini? Zhao Qianru bertanya dengan curiga. Aku percaya pada Jiang Tian. Dia pasti akan membuat sejarah. Zhao Hucheng dan istrinya memiliki ekspresi tegas, jari-jari mereka saling terkait. Dia pasti bisa melakukannya. Dia adalah pria terkuat di dunia, dia pasti tidak akan mengecewakan kita. Zhao Sueking berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Pusat penahanan pertama Jinling. Jiang Qingfeng melihat televisi dan bergumam, aku harus melewati grup Raja Obat. Jiang Tian, jika kamu bisa membawa grup Raja Obatmu ke puncaknya, aku akan bersujud kepadamu di masa depan. Jiang Chao, yang dikurung oleh keluarganya karena perkelahian, sedang melihat layar komputer dengan wajah penuh ketegangan dan antisipasi. Di pusat Jinling, lebih dari selusin layar besar dan kecil telah dibeli oleh grup Raja Obat. Di bawah layar, seseorang menengadah dan merasakan kelembapan di udara. Ia berbisik, akan turun hujan. Perakiraan cuaca juga menunjukkan bahwa akan ada badai petir hari ini. Krek, krek. Di bawah layar besar, ada orang-orang yang memegang payung. Melihat layar besar, ia bertanya dengan terkejut, apa yang sedang dilakukan grup Raja Obat? Bab 247. Konferensi pers yang mengguncang. Yi, gaya panggung ini cukup baru. Dingin. Seseorang memuji. Sebenarnya, itu bukan hanya Jinling. Yanjing, Zhonghai, Kota Domba, berbagai kota besar dan menengah di Cina, semuanya memiliki lebih dari 2000 layar iklan kristal cair besar. Semuanya dibeli oleh grup Raja Obat. Jumlah ini saja sudah mendekati 100 juta. Dan ketika Fang Zhanbo di ruang operasi mengetahui berita ini, wajahnya juga menjadi agak serius. Mengetahui bahwa ini mungkin serangan balasan terakhir dan paling sengit dari grup Raja Obat, hal itu benar-benar memicu gelombang besar. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang sosok tinggi berjalan masuk melalui pintu. Seorang penjaga keamanan menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh masuk. Jiang Tian berkata datar, saya Jiang Tian, orang dari keluarga Jiang Jinling, grup Raja Obat, saya ingin berbicara beberapa kata dengan Profesor Fang dan yang lainnya. Mengapa dia ada di sini? Semua orang sedikit panik, mereka tidak pernah menyangka Jiang Tian akan bertarung sendirian pada saat ini. Bagaimanapun, Jiang Tian sangat terkenal di Jinling, mungkinkah dia ingin membunuh seseorang? Namun Fang Zhanbo dengan tenang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para penjaga membuka jalan. Jiang Tian berjalan masuk, dan pandangannya jatuh pada Fang Zhanbo dan putranya. Pada akhirnya, pandangannya jatuh pada Chen Junbin dan putranya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa pendapatmu? Menghadapi Chen Junbin yang tak bergerak, Jiang Tian berkata ringan, resep-resep itu semuanya milik kakek saya. Ketika dia berkonsultasi dengan Anda, ada juga saksi. Apa pendapatmu? Wajah Chen Junbin awalnya pucat, tetapi kemudian menjadi agak jahat. Namun, dalam waktu singkat, sudut mulutnya terangkat saat ia mencibir. Menjiplak resep Jiang Changgeng?
Karena kamu adalah cucu Jiang Changgeng, kamu seharusnya tahu bahwa kakekmu harus memanggilku Master Tua Chen. Tidakkah kamu mengerti siapa yang mencuri dari siapa? Fang Zhanbo yang berada di samping tertawa tak tertahankan, seolah-olah ia sedang berbicara kepada seorang pasien dengan pantomim. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Jiang Tian tersenyum tipis. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku tahu kamu adalah master seni bela diri Tiongkok dan memiliki kekuatan transenden. Tetapi ini adalah ibu kota pasar, bagaimana kamu bisa membunuhku? Fang Zhanbo sangat marah hingga tertawa dingin. Kamu sudah mendaftarkan paten, tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu. Tetapi Master Tua Chen juga memiliki naskah. Kami sudah meminta seseorang untuk menilainya. Dan itu 10 tahun sebelum kamu mendaftarkan paten. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kamu mencuri paten itu, namun masih berani datang mengetuk dan menuntut penjelasan. Aku menyarankanmu, sebaiknya kamu tidak memainkan trik apapun dan tidak membuat peluncuran produk baru apapun. Itu hanya akan merusak reputasi Jiang Changgeng yang tersisa di grup Raja Obat. Awalnya, ketika Jiang Changgeng membuat pernyataan permintaan maaf, dia akan memperbaikinya jika dia tahu kesalahannya. Kami percaya bahwa kejahatan tidak menindas benar dan salah, dan sekarang pasar modal telah merespons dan memilih populasi sipil, itu sudah menjelaskan segalanya. Chen Junbin memandang Fang Zhanbo, keduanya tahu apa yang sedang terjadi, dan berbicara seandainya Jiang Tian memiliki alat perekam atau sesuatu yang serupa padanya. Sangat bagus. Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Jiang Tian tertawa, tetapi senyumnya membuat kerumunan merasakan niat membunuh yang tajam, dan ia berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai orang yang berjalan di dunia, kalian seharusnya tidak melakukan hal yang sama, tetapi kali ini, saya merasa kalian semua sama. Kalian semua pantas mati, kalian yang memulai perang ini, dan akan menyesalinya seumur hidup. Kemudian, Jiang Tian berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Ia berjalan keluar dari hotel golf dan mengambil payung dari Jiang Lin. Kemudian, ia masuk ke dalam mobil dan langsung menuju grup Raja Obat. Pukul 8 tepat. Grup Raja Obat, ruang konferensi besar, lokasi konferensi produk baru. Media telah berkumpul. Nona Zhang Wanqing, kakek Jiang, apa yang ingin Anda katakan menghadapi berbagai keraguan yang dimiliki perdebatan publik mengenai grup Raja Obat milik tetua Jiang? Apakah ada kebenaran lain? Pembawa acara bertanya sambil tersenyum. Adapun kebenaran, mari kita bicara tentang produk baru. Jiang Changgeng berkata ringan. Semua keraguan dan kegaduhan menghilang bersama kata-kata kakek. Jiang Changgeng tampaknya mengucapkan kata-kata itu dengan ringan, tetapi juga dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan yang tak tertandingi. Semakin tua semakin baik. Orang-orang di media yang diperintahkan oleh Fang Zhanbo untuk mencari celah dalam kata-kata Jiang Changgeng, tiba-tiba merasa seperti menghadapi pelat besi, tidak mampu menggigit. Dan pada saat yang sama, mereka semua memiliki firasat buruk, seperti awan gelap yang menyelimuti seluruh kota Jinling. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan bom berat macam apa yang akan dilempar oleh keluarga Jiang dan grup Raja Obat? Ye Ziwei naik ke panggung, dia akan mulai merilis produk baru. Ini adalah produk baru yang dibuat dengan bimbingan pribadi Master Jiang. Sebenarnya apa itu? Kaisar Tiemin dan Bai Choufei berteriak dengan bersemangat dari dalam rumah teh 6 dinasti. Kota Domba, Lin Prefektur, dan banyak sekutu Jiang Tian dari Laut Timur semuanya menonton siaran langsung. Pada saat ini, semua orang menatap layar besar, yang mereka lihat hanyalah panggung telah menjadi gelap, dan hanya satu berkas cahaya yang menyinari tubuh Ye Ziwei. Jadi ternyata Direktur Ye sangat cantik. Perasaan kecantikan tiada tara. Tidak diketahui mengapa semua orang begitu bersemangat. Wos! Layar besar di belakang Ye Ziwei menyala, dan diagram kemasan serta efek produk baru terungkap. Faktanya, Ye Ziwei sedikit gugup saat lampu menyala. Ia bahkan merasa sedikit pusing. Ia telah memulai siaran web untuk beberapa produk baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Cina. Saat ini, seharusnya ada jutaan orang yang menontonnya. Ia melihat ayah Ye Gufeng tersenyum padanya dari barisan pertama, melihat ibunya Zhang Wanqing melambaikan tinjunya padanya, melihat Jiang Zixing mengangguk padanya, dan membuat isyarat kemenangan berbentuk V dengan mata menyipit. Saat ia melihat Jiang Tian, ia menjadi tenang dan berpikir dalam hatinya. Ini semua adalah kerja keras Jiang Tian. Dia mampu menghasilkan obat yang begitu baik, jadi bagaimana aku bisa mempermalukannya? Dia berkata, kamu ingin aku menjadi ratu obat Cina, bahkan dunia. Produk pertama disebut pil pembersih racun. Di bawah pengawasan bersama Cina dan Kementerian Kesehatan.
Uji klinis yang kami lakukan menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan untuk semua racun ular adalah 100%. Tingkat kesembuhan racun obat adalah 100% dan tingkat kesembuhan racun makanan adalah 100%. Saat ia mengucapkan rangkaian data tersebut, wajah Ye Ziwei setenang danau, tetapi hatinya seperti guntur. Ketika ia pertama kali melihat angka-angka ini, bukankah ia juga terkejut hingga tidak bisa mempercayainya? Bagaimana mungkin hatinya tidak bergejolak? Harganya 1.000 yuan per kotak. Dengan obat ini, perusahaan kami telah memperoleh pesanan akhir militer sebesar 2 miliar yuan. Selain itu, obat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pembelian obat dasar Kementerian Kesehatan. Pesanan Kementerian Kesehatan adalah 5 miliar. Itu akan didistribusikan ke semua rumah sakit besar di negara ini. Suara Ye Ziwei terus berlanjut. Di layar, bagaimanapun, terdapat video dan foto yang ditandatangani oleh militer, Kementerian Kesehatan dan grup Raja Obat. Produk ini dikembangkan oleh laboratorium cerah yang dibentuk bersama oleh grup Raja Obat dan Universitas Farmasi Jinling. Pemegang paten adalah Profesor Jiang Changgeng. Setelah Ye Ziwei selesai memperkenalkan obat, ia mengulurkan tangannya, mengangkat ibu jarinya, dan menekuk jari lainnya. Jari telunjuknya yang ramping menunjuk ke bawah panggung, seolah-olah sedang menembakkan tembakan. Jarinya menunjuk ke kamera, dan juga menunjuk ke Fang Zhanbo dan yang lainnya yang berdiri di depan layar besar di ruang operasi. Zhang Wanqing sedikit terdiam. Pada saat ini, seluruh tempat tampak jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Karena keheningan inilah Fang Zhanbo dan Nie Changhai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Bolehkah saya bertanya kepada Profesor Fang Zhanbo, apakah obat ini juga kami salin? Ye Ziwei berkata dingin, suaranya dingin seperti suara pedang. Selanjutnya, mari kita mulai pengenalan produk kedua. Ye Ziwei memperkenalkannya dengan tenang, seolah-olah tank berkumpul di hamparan luas, sedikit demi sedikit mengumpulkan kekuatan untuk meruntuhkan gunung dan membalikan lautan. Apa? Tingkat kesembuhan kanker tahap awal mencapai 97%? Bahkan mencapai 75% pada tahap lanjut. Ini terlalu menentang surga. Selain itu, bukankah harganya terlalu murah? 10.000 yuan untuk satu periode pengobatan, bisa disembuhkan begitu saja. Dan pada saat ini, di bawah layar besar berbagai kota besar, di antara semua pengguna internet Cina di depan layar komputer, gelombang seruan terkejut dan ketidakpercayaan pecah. Sekarang, saatnya berbicara tentang resep. Pada saat ini, Ye Ziwei tiba-tiba menghentikan pengenalannya. Mengapa tidak memperkenalkannya? Lanjutkan pengenalannya. Obat ini sangat ajaib. Segera, di depan lokasi dan layar komputer, di depan 3.000 layar besar nasional, tak terhitung orang berteriak kebingungan. Konferensi pers dan udara di atas semua kota hening dan sunyi. Hari ini, seorang reporter dari konferensi pers telah tiba di lokasi Mister, silakan terima beritanya. Mata Phoenix Ye Ziwei membawa kekuatan saat ia berkata dingin. Di hotel golf, Chen Junbin yang sudah pucat seperti mayat sedikit tertegun. Ia melihat sekelompok reporter bergegas masuk dari pintu masuk. Semuanya mengarahkan kamera mereka kepadanya, dan terus melontarkan pertanyaan seberat meriam. Master Chen, apa pendapat Anda terhadap obat-obatan baru yang dirilis oleh grup Raja Obat? Sekarang, apakah Anda masih berpikir bahwa kemampuan penelitian grup Raja Obat biasa saja dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan obat baru? Apakah Anda pikir obat-obatan baru ini masih penjiplakan dan plagiarisme? Wajah Chen Junbin yang pucat dan tak bisa berkata-kata sudah muncul di layar besar. Ini adalah siaran langsung. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Chen Junbin tercengang. Ia tidak memiliki apapun untuk dikatakan dan sama sekali tidak bisa menjawab. Suara Ye Ziwei kembali terdengar. Saya ingin bertanya kepadanya, apakah resep ini juga ditemukan oleh Chen Junbin? Pertanyaan Ye Ziwei seperti tombak tak berwujud yang menusuk dalam badai salju. Semua orang memandang Chen Junbin pada saat yang sama. Pada saat ini, semua orang terdiam. Hanya dengan mengandalkan dua obat baru yang dirilis oleh grup Raja Obat ini saja, sudah cukup untuk membuktikan kedahsyatan grup Raja Obat dalam penelitian ilmiah, dan bahkan dapat dikatakan sebagai inovasi yang mengubah zaman. Sebelum ini, 8 resep tersebut sudah mendaftarkan paten sebelum industri farmasi Tianwei. Jadi mengapa semua orang hanya mengandalkan kata-kata Chen Junbin untuk menentukan bahwa Jiang Changgeng dan 8 resep tersebut adalah plagiarisme? Bab 248, Laringektomi 1 Tebasan. Jika Jiang Changgeng hanya menjiplak, bagaimana mungkin dia dapat menciptakan obat yang menentang surga seperti itu? Teman-teman media,
Silakan berikan mikrofon kepada Chen Junbin dan Mister di masa depan. Jangan katakan bahwa grup Raja Obat saya tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Suara Ye Ziwei sekali lagi bergema di seluruh arena. Pada saat ini, orang-orang yang bekerja untuk media sudah menyerahkan mikrofon kepada Chen Junbin. Melihat ini, di lokasi konferensi pers, seorang reporter media berkata dengan bersemangat kepada kamera, "Teman-teman penonton, telah terjadi perubahan yang mengguncang bumi pada peluncuran produk baru grup Raja Obat." Awalnya, Fang Zhanbo dikenal karena kefasihan dan ketajamannya. Tetapi pada saat ini, dia ragu-ragu, takut untuk menjawab panggilan itu. Chen Junbin berjuang untuk mengambil panggilan. Dia merasa mikrofon itu seperti batu raksasa seberat 1000 kilogram, tangannya gemetar. Saat ini, media nasional dan publik semuanya memperhatikannya, dan akan ada momen perdebatan publik. Jika dia memilih untuk menghindari topik, maka akan jelas bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah. Melihat dia mengambil mikrofon, Ye Ziwei segera menindaklanjuti dengan pertanyaan. "Apakah resep ini milik Anda, Chen Junbin? Jika ya, silakan nyatakan rumusnya." Hua. Di depan layar komputer, di bawah layar kristal kota, semua orang mendidih dengan kegemparan. Pertanyaan ini terlalu licik dan ganas. Biasanya, ketika mereka menonton acara peluncuran produk baru, mereka akan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin bisa begitu memikat dengan begitu banyak liku-liku? Untuk sesaat, seolah-olah suasana di antara penonton telah dinyalakan. Di internet, jumlah video yang menonton pertempuran secara daring dengan cepat meningkat menjadi 1 juta, 3 juta, 5 juta. 1 juta. Di bawah tak terhitung jumlah layar kristal cair besar, semakin banyak orang berkumpul, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun kata-kata Ye Ziwei sekali lagi berbunyi seperti jimat. "Saya akan memberi Anda 10 detik untuk berpikir. Kita mulai sekarang." 10, 9, 8. Mengiringi hitungan mundur Ye Ziwei, orang-orang di layar mereka, di depan layar komputer dan memegang ponsel, berteriak bersama, 10, 9, 8. Ketika Ye Ziwei mengatakan, 6, tak terhitung orang di jalan dan di bawah layar LCD berteriak. 6, 5, 4. Puluhan juta orang di kereta bawah tanah, di distrik, di jalur taman, di supermarket, dan di ruang tamu di rumah. Semuanya berteriak bersama. Suaranya terdengar seperti Bima Sakti jatuh ke 9 langit. Suaranya terdengar seperti berbicara secara seragam, membawa suasana ekstasi. Itu mengguncang langit. Di dekat hotel golf, ada papan iklan kristal cair yang dibungkus oleh grup Raja Obat. Pada saat ini, ada juga beberapa ribu orang berkumpul di sana, dan mereka semua berteriak bersama. Hujan deras turun, dan ribuan orang berteriak pada saat yang sama. Perasaan seperti apa itu? Bahkan tetesan hujan yang jatuh dari air hancur dan beterbangan. Bahkan angin sejuk yang bertiup menjadi serak dan tak berdaya. Bahkan seluruh hotel golf bergetar tak berdaya di udara, seolah-olah akan runtuh. Bertahun-tahun kemudian, ketika seseorang mengingat peluncuran produk baru ini, akan ada banyak tepuk tangan. Direktur Ye dari grup Raja Obat benar-benar terlalu kejam. Dan pada saat ini, Chen Junbin tampaknya telah merasakan takdirnya, saat dia memegang mikrofon, dan terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Fang Zhanbo hanya menggerakkan pantatnya sedikit, tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, melalui layar besar, mereka melihat adegan ratusan ribu orang berteriak dan bersorak di puncak jalan di semua 70 kota besar negara. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam mimpi buruk, seolah-olah pintu neraka telah terbuka. Siaran langsung ini juga disutradarai dengan biaya besar. Itu pernah menjadi direktur Olimpiade. Kemanapun mata Fang Zhanbo dan Chen Junbin memandang, ada kerumunan orang bergerak. Semua orang menonton penampilan mereka dengan dingin, dan di antara mereka, mereka yang menghitung mundur ke tempat terakhir, telinga mereka dipenuhi dengan sorak-sorai gila. Tenggorokan kedua orang itu hanya bisa menelan karena keterkejutan adegan ini, tetapi tidak dapat menghasilkan melodi yang berarti. Mereka pernah memanipulasi media dan publik sesuka hati, tetapi sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya kekerasan publik. Ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. 3, 2. Ye Ziwei masih menghitung mundur. 3, 2. Tak terhitung orang mengikuti Ye Ziwei menghitung mundur. 1. Hua. Ini adalah raungan lebih dari 100.000 orang di bawah 3.000 layar di 70 kota besar dan menengah di seluruh negeri. Jika para netizen yang tidak mengetahui menyalakan video siaran langsung pada saat ini, mereka pasti akan ketakutan oleh raungan ini hingga duduk di tanah karena takut. Ye Ziwei tidak menghitung mundur dengan 1,
Terakhir. Itu adalah tak terhitung netizen dan publik yang membantunya menghitung angka. Kemudian, Ye Ziwei melambaikan tangannya, dan resep pelet revitalisasi kecil muncul di layar. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan, dia perlahan menceritakan perjalanan sulit penelitian dan pengembangan obat baru ini. Pada konferensi pers langsung, semua orang di galeri penonton media tergerak. Bahkan napas mereka menjadi terburu-buru. Di atas panggung, Ye Ziwei diselimuti cahaya. Dia begitu cantik hingga menggerakkan hati. Tubuh ramping dan tinggi itu, menghadap cahaya yang jatuh dari langit, memiliki mata penuh belas kasihan, seperti milik seorang dewi dan dewa. Setelah itu, Ye Ziwei mulai memperkenalkan produk berikutnya. Data uji klinis yang rinci, hasil yang menakjubkan, dan pesanan besar. Akhirnya, ketika resep diumumkan, dia berhenti lagi. Dia memandang Jiang Tian, lalu memandang kamera, seolah-olah tatapannya telah menembus layar dan mendarat pada tubuh Chen Junbin dan Fang Zhanbo. Di konferensi pers, keheningan total. Seluruh kota Jinling menunggu dengan tenang. Pada saat ini, ruang operasi hotel golf memiliki firasat buruk. Fang Zhanbo duduk di tempat tidurnya sambil melihat para reporter, gemetar ketakutan. Ini datang lagi. Kamera diarahkan pada mereka lagi. Seperti yang diharapkan, Ye Ziwei berteriak lagi. Chen Junbin, apakah rumus ini milik Anda? Bicaralah. Mari kita hitung. 10, 9, 8. Hahaha, ini terlalu menyenangkan. Ini pertama kalinya saya melihat acara peluncuran produk yang begitu menarik. Tak terhitung orang tertawa dan menyahut. Ini benar-benar mengejar dan memukulinya tepat di depan wajahnya. Wajah Fang Zhanbo dan Chen Junbin sudah berubah hijau dan putih sesaat, saat mereka menutupi wajah mereka sendiri. Sekali lagi mengalami hitungan mundur puluhan ribu orang di Cina yang bersukacita, Ye Ziwei melanjutkan dengan peluncuran produk berikutnya. Item berikutnya dibuat khusus oleh militer untuk tidak dijual kepada siapapun, adalah pil klasik naga naik. Apakah itu ditemukan oleh Anda, Chen Junbin? Satu produk demi produk dirilis seperti roket, menyebabkan gelombang besar. Di tengah peluncuran grup Raja Obat, seluruh media dan publik semuanya waspada, dan mereka memperhatikan acara tersebut dengan saksama. Jumlah total klik dan lalu lintas daring video jaringan meningkat stabil, 4 juta, 45 juta. 6 juta, 7 juta. Banyak cendekiawan, komentator keuangan dan media, serta pengamat industri pengobatan tradisional Tiongkok semuanya tercengang. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari produk yang dirilis oleh grup Raja Obat dapat menyapu seluruh dunia. Beberapa orang memberikan evaluasi mendalam. Serangan balik JD. Ini bukan hanya serangan balik terakhir grup Raja Obat, bahkan dapat dikatakan sebagai serangan balik terakhir seluruh industri pengobatan Tiongkok Cina, yang akan sepenuhnya mengubah lanskap pengobatan dunia. Sebuah penilaian yang dinantikan dan disesali oleh seorang praktisi. Produk baru terakhir, salep penyembuhan giok gelap patah. Ye Ziwei melempar bom sekali lagi. Apakah itu milik Anda? Apakah itu milik Chen Junbin? Beri tahu saya rumusnya. Dari awal hingga akhir, Fang Zhanbo dan Chen Junbin tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil memegang mikrofon di hadapan pertanyaan Ye Ziwei. Keheningan. Keheningan yang mematikan. Efek yang mengerikan seperti ini, pesanan yang mengerikan seperti ini, jenis produk dengan variasi tak terbatas ini semuanya dibuat oleh grup Raja Obat. Produk yang mengejutkan ini seperti banyak bom nuklir, membombardir pasar medis Cina dengan liar. Itu membombardir pikiran orang-orang yang bersemangat, menyebabkan seluruh daratan bergetar. Itu juga menghantam saraf terlemah Fang Zhanbo dan Chen Junbin, menyebabkan tubuh mereka berkeringat deras saat wajah mereka menjadi putih seperti kertas. Apakah grup Raja Obat yang begitu cemerlang akan mencuri resep Chen Junbin Anda? Jika Anda, Chen Junbin, memiliki kemampuan, Anda bahkan dapat mengeluarkan paten atau produk yang dapat bersaing dengan pihak lain, dan menerima pesanan 1 miliar. Lupakan 1 miliar. Bahkan pesanan 100 juta adalah sesuatu yang mampu Anda lakukan. Terlebih lagi, dengan jumlah produk yang begitu besar yang dirilis, bagaimana dengan pesanan besar yang jatuh seperti kepingan salju? Bahkan jika semua perusahaan pengobatan Tiongkok di Cina digabungkan, mereka tetap tidak akan mampu menandingi. Semua orang melihat wajah pucat Fang Zhanbo dan tubuhnya yang gemetar melalui layar. Mereka merasa bahkan tulang mereka akan menjadi dingin. Sekarang, saya memiliki kabar baik lainnya dari Swedia. Mata Phoenix Ye Ziwei berkilat. Dia akhirnya menekan tombol ledakan nuklir. Direktur Laboratorium Cerah Grup Raja Obat, Huang Zihui, telah memperoleh hadiah Nobel Kedokteran tahun ini.
Sama seperti seorang pendekar pedang tak tertandingi dapat menggunakan pedang seperti kijang yang menggantung di sudut mulutnya. Satu pedang untuk menyegel tenggorokan. Saat berita ini dirilis, seluruh hadirin jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Itu juga mengumumkan berakhirnya konferensi pers produk baru grup Raja Obat. Beberapa hal telah berakhir, tetapi beberapa hal baru saja bangkit. Selain itu akan menyapu seluruh dunia dengan momentum yang tak terbendung. Pada saat ini, sudah pukul 9.30 malam. Papan dibuka. Harga saham grup Raja Obat, satu kata naik dan turun papan penyegelan. Di dalam ruang operasi Ksatria Putih, para reporter memandang semua orang dengan simpati, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok orang mati. Kemudian, mereka mundur keluar dari ruangan. Selesai, kita kalah. Nie Changhai merasa pusing, dia berada di ambang kehancuran, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Anak ini, bagaimana dia berhasil menciptakan grup Raja Obat yang begitu kuat? Wajah Nie Mingyuan menjadi putih pucat, seolah-olah disambar petir. Dia berdiri di sana, tak bergerak. Siapa sebenarnya lawan kita? Selama 2 hari berikutnya, harga terus naik dan berhenti. Wajah Xia Miao pucat saat dia bergumam tanpa jiwa. Tidak, mungkin harus terus naik dan turun dalam 10 hari ke depan. Ini adalah kendali seperti dewa. Dalam 3 hari, kupon mereka akan dilunasi kepada banyak lembaga keuangan dan perusahaan sekuritas. Namun, jelas bahwa harga grup Raja Obat akan terus melonjak, jauh melampaui biaya kupon mereka. Secara kasar menghitung, hanya dengan mengendalikan grup Raja Obat mereka akan kehilangan 10 miliar. Poin kuncinya adalah bahwa grup Raja Obat selalu merupakan segel satu kata, mereka sama sekali tidak dapat mengumpulkan chip apapun untuk melunasi uang, dan karena itu berada dalam bahaya dipaksa menutup gudang. Saham simpanan dan jaminan semuanya ditarik kembali oleh lembaga keuangan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa di antara saham yang mereka janjikan, termasuk 3 saham di perusahaan Shanghai, ada juga orang yang dengan panik melakukan short sejak kemarin. Itu meledak. Bahkan jika mereka membayar semua saham dari 3 perusahaan terdaftar, itu mungkin tidak cukup untuk membayar harga. Ini berarti bahwa dalam arti hukum, tidak hanya 3 keluarga tidak memiliki 1 sen pun, mereka bahkan harus menanggung utang besar. Utang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar seumur hidup. Bab 249. Dia adalah Jiang Taisui. Selain itu, setidaknya ada 20 atau lebih pemilik yang bangkrut setelah mengikuti arus dan kehilangan grup Raja Obat mereka. Pada saat ini, banyak orang berdiri di sana dengan linglung. Mereka marah, tak berdaya dan putus asa, sama sekali tidak mampu menerimanya. Keluarga Jiang yang sekecil itu. Ternyata di mata mereka, dia hanyalah seperti semut yang dapat dibunuh dengan 1 angkat tangan. Dan sekarang, dia benar-benar melawan balik. Hanya dengan 1 konferensi pers, dia telah berbalik dari keterpurukan dan dengan berani menampakkan pedangnya. Setelah mengalahkan 3 klan besar Jinling serta keluarga Chen Yanjing dan Yayasan Ksatria Putih Hong Kong, tim super mewah itu panik, sepenuhnya tak berdaya, dan berakhir dalam kekalahan total. Pada saat ini, di mata mereka, keluarga Jiang bukan lagi keluarga kecil yang lemah dan mudah ditindas. Itu adalah binatang purba raksasa yang dapat melahap langit dan bumi. Sementara mereka hanyalah kelinci putih kecil yang gemetar di kaki grup Raja Obat. Dan semua ini adalah karena Jiang Tian. Kembalinya Jiang Tian yang mengubah segalanya. Namun, bahkan pada saat ini, mereka masih tidak dapat mempercayainya. Bukan hanya Jiang Tian seorang keajaiban dalam seni bela diri Tiongkok, dia juga seseorang yang mahir dalam pengaturan bisnis, bertempur dalam perang finansial dan pertempuran opini publik hingga bunga-bunga kemenangan terlihat di mana-mana. Memikirkan kembali sekarang, setiap gerakan Jiang Tian benar-benar sunyi, tetapi rencananya sangat mendalam, seperti petir yang tiba-tiba meledak dengan berani, menghancurkan mereka hingga tidak tersisa bahkan mayat. Rugi. Ini buruk. Semua danaku telah dimasukkan ke dalam taruhan. Ada juga banyak pemilik yang menangis pahit dan meraung keras. Pria tidak mudah menangis. Tetapi menghadapi kerugian sebesar ini, benar-benar sulit diterima. Dapat dikatakan bahwa buah kerja keras seumur hidup telah hancur. Bagi mereka, itu seperti jatuh dari surga ke neraka. Profesor Fang, Bos Nie, ada apa ini? Mungkinkah tidak ada satupun dari kalian yang mengetahui cerita di balik grup Raja Obat? Beberapa pemilik menunjuk ke arah Fang Zhanbo dan meraung, berharap mereka bisa memakannya hidup-hidup. Fang Zhanbo berdiri di sana dalam keadaan linglung, tak bergerak, seolah tidak mendengar suara-suara itu. Dia sangat konservatif, menginvestasikan sangat sedikit uang dan menghasilkan uang dari komisi, jadi kerugiannya tidak terlalu parah. Namun,
Dia tahu bahwa setelah kekalahan ini, reputasinya telah hancur, dan karir masa depannya dapat dikatakan telah tamat. Dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Dengan kerugian puluhan miliar dolar, investor mana yang berani mencarinya lagi? Aku akan mengirimmu ribuan kilometer jauhnya. Pada saat ini, ponsel Fang Zhanbo tiba-tiba berdering, membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia mengangkat telepon dan menjawab. Dia hanya mengucapkan 3 kata, dan wajahnya kembali pucat. Plat lawan kita berasal dari dana bermata satu di Wall Street, dan itu dipegang oleh Chen Zhenming. Tangan Fang Zhanbo bergetar hebat saat ponselnya jatuh ke tanah dan dia mengatakan kata-kata itu dengan linglung. Ternyata dia. Wajah Xia Miao dipenuhi kengerian, seolah kehilangan orang tuanya. Kebenciannya meluap ke langit, namun dia berkata tanpa daya, tidak heran kita kalah. Konferensi pers grup Raja Obat berlangsung dari pukul 8.30 hingga 9.30. Hanya 1 jam. Namun badai yang baru saja terbentuk telah menyapu Jinling, dan sedang mengumpulkan kekuatan siap untuk menyerang. Pada pagi hari yang sama, berita yang mengguncang bumi menyebar satu demi satu. Pukul 10 pagi, Chen Suen, yang menggunakan Jinling dan keluarga Chen di administrasi obat, dihukum oleh Komite Disiplin Provinsi karena korupsi dan menerima suap untuk mencari keuntungan ilegal bagi bisnis keluarganya. Pukul 11 pagi, pesanan klan Nie terganggu parah karena penghindaran pajak. Itu bukan persaingan yang adil dan harus diselidiki oleh Biro Jinling. Pukul 11.15, San Lingyun dari keluarga San mengorganisir acara perkumpulan ilegal dan berada di bawah pengawasan polisi kota. Sekuritas Golden Rock milik keluarga Xia, karena mengendalikan perdagangan orang dalam harga sekuritas, dilarang permanen dari pasar. Dia dengan berani menghunus pedang dan membantai sepanjang jalan. Banyak pejabat yang dekat dengan 3 keluarga besar dan bertindak sebagai payung pelindung ditangkap oleh aturan ganda, atau bahkan oleh lembaga kejaksaan atau keamanan publik. Perang bisnis ini menyebar luas. Ini dapat dikatakan sebagai guncangan terbesar dan paling mengejutkan bagi lingkar bisnis Jinling setelah reformasi dan keterbukaan dunia. Selama 3 hari berturut-turut, harga grup Benji, perusahaan Shanghai, real estate dinasti dan perusahaan terkait seperti sekuritas Golden Rock milik industri farmasi Tianwei merosot tajam. 3 hari kemudian, di kediaman klan Nie. Di ruang belajar, Nie Shanghai, San Lingyun dan Chen Donglin sedang mendiskusikan strategi bersama. Setelah rilis grup Raja Obat, Fang Zhanbo sangat merasakan ketidakberdayanya, dan juga takut bahwa dia akan dikendalikan oleh Biro Pengawas Cina. Adapun grup Tianwei dari Yanjing, mereka juga diserang short secara jahat, menyebabkan harga saham anjlok satu demi satu. Chen Junbin mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit nomor 1 Yanjing, di mana dia dirawat di unit perawatan intensif. Saat ini, 3 keluarga besar Jinling dapat dikatakan seperti monyet yang tercerai-berai di tanah. Mereka berada dalam keadaan muram. Tirai di ruangan ditutup rapat, lampu redup, asbak penuh puntung rokok, dan udara menyengat oleh bau asap. Aku sudah menghubungi teman-temanku di Yanjing. Tidak ada satupun orang di sana yang bersedia membantu. Nie Shanghai meletakkan telepon dan menggelengkan kepala dengan putus asa. His. Semua orang yang hadir menarik napas dingin dengan tak percaya. Nie Mingyuan mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, mengapa?" Pergelangan tangan Jiang Tian sangat kuat, tetapi hanya memancar ke generasi pertama selatan dari 5 punggung gunung. Mengapa kekuatan Yanjing masih takut padanya? Mingyuan, kamu salah, kita semua salah. Wajah Nie Shanghai abu-abu saat dia menggelengkan kepala dan menghela napas. Jiang Tian bukan hanya Jiang Beijiang, dia juga Jiang Taichu yang membunuh lingkaran besar kepala Lin Zhenyu di sisi Danau Poyang tahun lalu. Jiang Taichu. Dia punya identitas lain? Tanya Chen Donglin. Dia disebut Grandmaster pertama di bawah tahap ilahi seni bela diri Tiongkok. Nie Shanghai berkata dengan penuh kekaguman. Seni bela diri Tiongkok dibagi menjadi 4 ranah. Tubuh besi, kekuatan dalam, tahap kesempurnaan, dan tahap ilahi. Tahap ilahi bersifat halus dan hanya ada dalam legenda. Dan tepat di bawahnya adalah tahap kesempurnaan, yang dapat disebut master. Dia menghela napas dan berkata, Grandmaster tahap kesempurnaan dapat dikatakan sebagai keberadaan yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Su Zhenlei dari Jinling kita hanyalah Grandmaster tahap kesempurnaan biasa. Bahkan pihak berwenang akan takut padanya dan pejabat perbatasan akan memperlakukannya dengan hati-hati. Dan Jiang Tian adalah yang terkuat di antara semua master. Dia sudah setara dengan Ye Zhantian. Apa? Dia sebenarnya setenar Ye Zhantian? Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin berseru menyedihkan. Semua orang tercengang, seolah kehilangan orang tua mereka.
Jadi ternyata kita sebenarnya bermusuhan dengan orang sekuat itu. Chen Donglin merasa kulit kepalanya mati rasa saat bergumam tanpa jiwa. Jiang Tian. Jiang Taichu. Ini adalah orang seperti dewa. San Lingyun merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Bagaimana ini mungkin? Nie Mingyuan melompat marah dan meraung seperti orang gila. Aku telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Jiang Tian. Dia sangat biasa dan tidak berguna, bahkan tidak mampu mengikat ayam. Aku percaya dia pasti mengalami pertemuan kebetulan. Aku percaya dia memiliki basis kultivasi seni bela diri, tetapi bagaimana mungkin dia adalah Grandmaster pertama di bawah alam dewa? Nie Mingyuan tidak dapat menerima ini, dia tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Pada saat itu, seorang eksekutif berjalan masuk dengan cepat dan berkata dengan cemas, "Ketua Nie, semuanya, ini buruk. Lembaga keuangan kita telah dipaksa menutup cadangan. Sekarang nilai saham yang dijaminkan tidak cukup untuk membayar kerugian, kita semua harus menanggung sejumlah besar utang eksternal." "Berapa milik keluarga Chen saya?" Chen Donglin bertanya dengan suara gemetar. 5,3 miliar dolar Cina. Eksekutif itu menghela napas. Sebanyak itu. Chen Donglin memegang dadanya kesakitan, jantungnya sangat sakit, dan dia hampir jatuh ke tanah. Puluhan miliar dolar miliknya telah lenyap seperti asap di udara. Bukan hanya itu, dia juga memikul utang eksternal besar. Dia tidak akan mampu membayarnya seumur hidup. "Bagaimana dengan klan Nie saya?" tanya Nie Changhai. 8,3 miliar dolar Cina. Eksekutif itu membuka mulut dengan sangat sulit. "Puluhan tahun sejarah telah dihancurkan olehku. Lebih baik aku mati saja." Nie Changhai meratap berulang kali. Kepalanya terasa pusing, dia memegangi kepalanya, di ambang kehancuran, air mata mengalir di wajahnya. "Ayah, jangan sedih. Masih ada Teng Qingshan, tidak takut tidak ada kayu bakar untuk dibakar." Nie Mingyuan berteriak panik, dan segera memberinya obat hipertensi khusus. "Bagaimana dengan keluarga San saya?" San Lingyun bertanya dengan ekspresi gelisah. 6,2 miliar dolar Cina. Wajah eksekutif itu muram. San Lingyun sangat marah, dia bergegas keluar pintu dan berteriak sambil menggertakkan gigi. "Ini semua berkat Jiang Tian, hari ini aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 bagian." Putranya, San Hao, dan saudaranya, San Lingyu, keduanya telah mati di tangan Jiang Tian, dan sekarang keluarga San telah dipukuli habis oleh Jiang Tian. Dia tidak dapat menerimanya begitu saja. "Berhenti!" Nie Changhai mengaum. "Saudara Changhai, jika orang ini tidak disingkirkan, 3 keluarga besar Jinling pasti akan binasa." San Lingyun berkata sambil menggertakkan gigi. "Kamu bukan lawannya." Beberapa ratus saudara konferensi langit cerah bergabung tangan, namun tetap tidak berguna. Dia adalah master terkuat. Nie Changhai menggelengkan kepala dan menghela napas. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" San Lingyun menunjukkan ekspresi tidak rela. "Pada saat ini, aku harus menyembunyikan kekuatanku dan menanggung rasa malu." Nie Changhai menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya menjadi semakin jernih. "Besok, aku akan datang untuk meminta maaf, dan memohon agar dia mengampuni." Apakah itu berguna? Niat membunuhnya telah bangkit, ini sama dengan meminta kulit harimau, kata Nie Mingyuan dengan suara berat. "Hanya menunda waktu. Bibimu telah menyelesaikan kultivasi tertutupnya dan akan kembali ke Jinling dalam 3 hari. Nie Changhai berkata dengan suara dalam, "Pada saat itu, dengan kekuatan wudang kita, siapa yang berani menghentikan kita?" Sui Men akhirnya kembali. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran mereka menjadi tenang, seolah memperoleh sandaran besar, dan semangat mereka bangkit. Nie Changhai memegang cangkir teh dan mengangguk. Kemudian, matanya memancarkan cahaya dingin saat dia berkata dengan suara berat. "Pada saat itu, kita akan langsung merebut keluarga Jiang dan memasukkannya ke dalam saku kita. Pihak berwenang tidak akan berani memprovokasi dukungan Wudang di belakang saudara perempuanku." Keesokan harinya, Jiang Tian sedang bermeditasi di dalam villa. Tiba-tiba, Ye Ziwei masuk dan berkata pelan, "Jiang Tian, Nie Changhai datang berkunjung. Biarkan dia masuk." Mata Jiang Tian perlahan terbuka, melepaskan cahaya dingin yang tajam, dan sudut mulutnya membentuk senyum mengejek. "Master Jiang." Nie Changhai berjalan masuk dan duduk di depan Jiang Tian, bertingkah seperti orang kuat, dan berkata dengan suara dalam, "Aku tahu kamu berada di bawah tahap ilahi, dan adalah orang yang mengendalikannya. Kali ini, bekerja sama dengan modal di Wall Street untuk mengalahkan klan Nie dan 3 keluarga besar lainnya, aku yakin dengan kekalahanku."
Jiang Tian menyilangkan kakinya, wajahnya yang tenang memancarkan cahaya terang, jubah putihnya tak ternoda debu, tampak seperti seorang abadi. Kamu tidak datang mencariku hanya untuk mengatakan omong kosong seperti itu, kan? Jiang Tian tiba-tiba berkata dengan wajah penuh ejekan. Bab 250. Cuci lehermu dan tunggu aku memenggalnya. Master Jiang, berhenti. Nie Changhai berkata dengan suara dalam, 3 keluarga besar kami telah sepenuhnya dikalahkan oleh Anda. Tolong sisakan bagi kami sebagian aset dan garis keturunan. Mengenai masalah Master Jiang membunuh anak anjing dan Nie Feng, kami, 3 keluarga besar, akan menganggapnya selesai. Saya menjamin bahwa kami tidak akan pernah membalas dendam. Sepertinya Anda telah salah paham. Jiang Tian dengan tenang mengangkat teh di tangannya dan menyesapnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Saya membunuh mereka karena mereka menanggung akibatnya sendiri, mereka pantas mati. Alasan apa yang Anda miliki untuk membalas dendam kepada saya? Terlebih lagi, bahkan jika kalian semua ingin membalas dendam kepada saya, kalian sudah menanggung utang besar tanpa memiliki 1 sen pun, bahkan lebih rendah daripada pengemis. Apa yang akan kalian gunakan untuk membalas dendam kepada saya? Nie Changhai hampir memuntahkan darah karena marah atas kata-kata Jiang Tian, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jangan pernah memikirkannya. Jiang Tian berkata dingin, saya akan membunuh kalian bertiga. Kembali dan cuci leher kalian, dan tunggu saya memenggalnya. Dia begitu dominan dan tidak menyisakan siapapun. Dari 3 keluarga besar, tidak ada yang bisa lolos. Hidup dan mati mereka semua berada di bawah kendali Jiang Tian. Kamu! Nie Changhai begitu marah hingga hampir meledak di tempat, dan menggeram dengan suara rendah. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menghancurkan 3 keluarga kami? Manfaat apa yang diperoleh dari memusnahkan keluarga Jiang saya bagi kalian? Jiang Tian bertanya dengan senyum ringan. Senyumnya dipenuhi penghinaan, ketidakpedulian, dan dingin. Mereka yang membunuh pada akhirnya akan dibunuh. Itu adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah. Jika seseorang ingin membunuh orang lain, maka dia harus siap untuk dibunuh. Jika saya mengatakan bahwa menghancurkan keluarga Jiang Anda bukanlah yang saya inginkan, apakah Anda akan percaya? Nie Changhai menghela napas dan berkata pahit. Ceritakan. Mata Jiang Tian menyala, dalang sebenarnya di balik ini akan segera terungkap. Tak bisa dikatakan. Nie Changhai bergumam lama sebelum menggelengkan kepala dan menghela napas. Tatapan Jiang Tian menjadi dingin. Karena Anda tidak ingin mengatakan, maka kembali dan tunggu kematian. Mata Jiang Tian tiba-tiba. Kamu. Nie Changhai sangat marah. Dia berdiri dan berkata dengan suara dalam, klan Nie saya memiliki Wudang sebagai pendukung. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan klan Nie saya. 2 hari berikutnya, 3 keluarga Nie, Li, Chen, dan San dapat digambarkan muram dan suram. Saham yang dijaminkan dari 3 perusahaan terdaftar dipaksa untuk diakhiri, dan dibeli oleh grup Raja Obat serta kekuatan selatan 5 punggung gunung secara keseluruhan dalam bentuk transaksi besar. Nie Changhai, Chen Donglin, dan San Lingyun disingkirkan dari Dewan Direksi. Pada titik ini, grup Raja Obat dan kekuatan terkait sepenuhnya mengendalikan perusahaan Changhai dan 3 perusahaan terdaftar. Debu telah mengendap. Ini dapat dikatakan sebagai perang penembak jitu finansial klasik. Itu seperti gempa besar yang mengguncang tak terhitung pengamat keuangan dan melahirkan banyak komentar. Serangan balik grup Raja Obat berhasil. Nilai pasar menembus skala ratusan miliar, dan dalam satu gerakan menjadi kekuatan nomor 1 industri. Obat Cina. Klan nomor 1 di lingkar bisnis Jinling. Beberapa pengusaha besar menghela napas. Tak dapat dipercaya. Siapa yang mengira bahwa grup Raja Obat masih memiliki begitu banyak kartu tersembunyi, hanya dengan peluncuran produk baru untuk mengumumkan kemampuan R&D yang kuat. Dengan pesanan 20 miliar, harga saham melonjak tajam, dan berlipat ganda dalam waktu singkat, membunuh 3 keluarga besar. Banyak orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Semuanya tampak seperti mimpi dan tidak nyata. Keluarga Jiang benar-benar menang. Di sebuah kedai kopi, Chu Mengyao duduk di dekat jendela, melihat berita dengan tak percaya, seolah-olah berada dalam mimpi. Sig, saya menjual short grup Raja Obat bersama Nie Mingyuan, kehilangan beberapa juta. Saya tidak pernah menyangka Jiang Tian benar-benar menang. Nie Mingyuan ini membunuh saya. Sampah tak berguna. Wajah Tang Baoer muram, dengan bekas air mata di wajahnya. Pipinya mengembung dan kakinya menghentak tanah. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Penampilan heroik Ye Ziwei di konferensi pers benar-benar menakjubkan.
Mu Yunqing dengan sabar menonton ulang siaran konferensi pers produk grup Raja Obat, merasa sangat iri. Dia hanya merasa bahwa dia semakin jauh dari Ye Ziwei, hingga merasakan sensasi aneh. Siapa yang mengira konferensi pers grup Raja Obat akan sekuat ini? Ya, mengapa laboratorium yang dibangun Jiang Tian begitu kuat? Lalu Huang Zihui memenangkan penghargaan. Ini luar biasa. Banyak nona muda generasi kedua kaya terkejut, memandang Jiang Tian dengan sudut pandang baru. Beberapa orang yang mengikuti Feng Kong juga memuntahkan 3 liter darah saat air mata mengalir di pipi mereka. Gerakan apa lagi yang dimiliki keluarga Jiang? Jika mereka menyerang kita, kita mungkin sudah mati. Banyak orang kaya yang bersahabat dengan 3 keluarga besar gemetar akibat rangkaian pukulan keluarga Jiang, seolah kehilangan jiwa mereka. Saya khawatir mulai hari ini, tidak akan ada lagi 3 keluarga besar di Jinling. Di seluruh Jinling, bahkan di seluruh Suzhou, hanya akan ada satu suara, keluarga Jiang. Wu Bo, penulis kritik bisnis terkenal, Keruntuhan Besar, menulis sebuah artikel malam itu, memberikan kesimpulan tegas dan catatan akhir pada perang finansial yang mengguncang bumi. Semua orang terdiam saat membaca artikel itu. Saat ini, gabungan nilai pasar grup Raja Obat telah meningkat secara eksplosif hingga ratusan miliar, menjadi unit obat pertama nilai pasar Cina. Bahkan jika semua perusahaan terdaftar lainnya dijumlahkan, mereka tidak dapat menandingi. Yang paling penting, dalam perang finansial ekstrim ini, koneksi kuat yang ditampilkan keluarga Jiang, latar belakang mengerikan mereka, metode operasi yang memukau, serta sikap kuat yang dapat menyapu seluruh negeri, adalah sesuatu yang bahkan 3 klan besar sebelumnya tidak dapat bandingkan. Dapat dikatakan bahwa pada akhir pertempuran finansial ini, keluarga Jiang telah tiba sebagai klan nomor 1 di Jinling. Mereka bahkan memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan klan besar provinsi Zhe dan Zonghai, 1 lawan 1, bahkan berada di posisi lebih tinggi. Malam itu, malam sangat gelap. Di kediaman klan Nie yang terletak di pinggiran kota, anggota inti 3 generasi klan Nie, klan San, dan keluarga Chen berkumpul. Adik perempuanmu sudah dalam perjalanan kembali, tetapi kita harus meninggalkan Jinling terlebih dahulu dan pergi jauh ke Samudra Berat. Nie Changhai berkata dengan suara dalam. Mengapa? Karena Suemen akan kembali, maka kita harus bertarung berdampingan dan menghancurkan keluarga Jiang bersama. Chen Donglin bingung. Tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar untuk dibakar. Setelah adikku membunuh keluarga Jiang, grup Raja Obat mereka pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Dan pada saat itu, kita dapat mengumpulkan modal di luar negeri, dan setelah adik kecil ini mendapatkannya, kita akan kembali dan mengambil grup Raja Obat. Skema Nie Changhai sangat dalam dan matanya tajam. Seolah-olah dia telah menjadi mogul yang tangguh. Dia berkata dengan suara rendah. Selain itu, latar belakang keluarga Jiang melonjak, dan ada banyak teman serta pendukung di pemerintahan. Jika kita pergi sekarang, kita dapat menghindari kecurigaan, sehingga pemerintah tidak akan mengarahkan perhatian pada kita. Apa yang dikatakan Changhai masuk akal. San Lingyun menyatakan dukungannya. Baik, karena pohon telah dipindahkan ke kematian, saat kita kembali, keluarga Jiang seharusnya sudah mati. Chen Donglin juga memahami segalanya. Saat Nie Changhai hendak memberi perintah untuk pergi, beberapa orang berlumuran darah tiba-tiba terhuyung-huyung masuk. Di luar pintu, Su Ruocheng yang mengenakan pakaian kulit ketat berjalan masuk dengan pisau panjang berlumuran darah di tangannya. Mata poenisnya mengesankan. Di belakangnya, ada sekelompok penyerbu komunitas. Mereka semua memegang kapak pisau panjang di tangan mereka, dan masing-masing memiliki niat membunuh di wajah mereka, seolah-olah jahat. Pada saat yang sama, ada juga suara gemuruh mesin dari luar kediaman. Lampu berkedip, dan suara datang dari lebih dari 100 mobil. Su Ruocheng, apa maksudmu? Mengapa kamu menerobos klan Nie saya dan melukai anggota suku saya? Nie Changhai melangkah maju dan mengaum. Hehe, saya mendengar bahwa Paman Nie ingin melarikan diri ke luar negeri. Saya, Su Ruocheng, akan mengantar kalian. Su Ruocheng tertawa dan menekankan kata, mengantar. Apa maksudmu? Nie Mingyuan terkejut. Dia tahu bahwa Su Ruocheng telah bersumpah setia kepada Jiang Tian, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan setia sampai tingkat seperti itu. Tidak ada maksud. Su Ruocheng langsung duduk di kursi Nie Mingyuan, seolah-olah dia adalah tamu utama. Seolah-olah dia adalah master, dia menyilangkan kakinya dan tertawa. Saya khawatir kalian semua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini malam ini. Hanya kalian? Nie Changhai memandangnya dengan penghinaan. Klan Nie telah beroperasi di Jinling selama puluhan tahun, merampok dan menjarah, hidup dengan darah di ujung pisau,
bagaimana mungkin dia tidak memelihara sekelompok prajurit kematian? Hari ini, untuk berhasil melarikan diri, dia telah mengumpulkan semua ahli di bawah konferensi langit cerah, termasuk 3 ahli yang telah menguasai tubuh besi. Saya bukan satu-satunya. Master Jiang ingin kalian semua mati, siapa tahu berapa banyak orang yang mengasah pisau mereka. Su Ruocheng sedikit tersenyum, lalu melihat ke arah pintu dan berkata keras, "Karena kalian sudah datang, mari masuk bersama." Di luar pintu, Ye Gufeng, Long Wu, dan Yao Zhenghao memimpin orang-orang mereka masuk. Kaisar Tiemin, Bai Choufei, dan Tang Xiaoze, 3 penjahat besar kota domba, juga membawa para ahli selatan 5 punggung gunung, Feng Feiyun, dan lainnya masuk. Bahkan ada tokoh seni bela diri seperti Shen Mange, Gui Jiaoti, Li Zhenwei dan tetua Qiu yang menduduki dataran tinggi villa. Melihat begitu banyak orang kuat telah datang, Nie Changhai dan yang lainnya tercengang. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini datang untuk Jinling. Akhirnya, sebuah suara santai dan dingin menyelimuti seluruh arena. "Nie Changhai, saya menyuruh kalian mencuci leher dan menunggu saya memenggalnya. Saya tidak menyuruh kalian pergi." Seorang pria berjalan masuk dengan malas, mengenakan kemeja putih dan celana santai. "Jiang Tian." Nie Mingyuan menatap Jiang Tian dengan mata penuh kebencian, dia menggertakkan giginya hingga matanya hampir pecah. "Apakah kamu benar-benar harus sekejam ini?" "Jiang Tian ada di sini." Seluruh tubuh Nie Changhai bergetar, wajah semua orang berubah saat mereka panik. "Master Jiang, silakan duduk." Melihat Jiang Tian masuk, Su Ruocheng segera memberikan kursi kepada Jiang Tian, dan berdiri di belakang Jiang Tian seperti pelayan wanita, menundukkan kepala dengan patuh. Jiang Tian berjalan perlahan dan dengan santai duduk di kursi. Itu adalah posisi klan Nie, tetapi dia menganggapnya wajar. Melihat itu, Nie Mingyuan marah, dia berteriak, "Jiang Tian, ini bukan tempat untukmu duduk." Melihat pelaku yang menghancurkan klan Nie duduk di posisi patriark, dia sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubangnya. Darah di dadanya bergolak, dia hampir ingin mengayunkan tinjunya dan melawan Jiang Tian dengan kejam. Namun, dia ditarik kembali oleh Nie Changhai, yang mengerutkan kening, "Master Jiang, apa yang Anda coba lakukan?" 3 keluarga besar bukan hanya tertarik membeli grup Raja Obat. Ekspresi Jiang Tian tenang, seolah-olah dia menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, melainkan untuk sepenuhnya menyingkirkan keluarga Jiang. "Setelah mengalahkan kekuatan ekonomi dan politik keluarga Jiang, kalian harus membunuh mereka. Karena sudah seperti ini, berhentilah berbohong." Bab 251. Siapapun yang melewati garis ini akan dibunuh tanpa ampun. Nie Changhai tahu bahwa tidak ada kemungkinan lain baginya untuk berkelit dan menghela napas panjang. "Jiang Tian, saya akui, memang demikian adanya." "Mengapa?" Jiang Tian berkata dengan penuh minat. "Apa yang Anda pikirkan, jika demi uang, Anda hanya perlu mendapatkan grup Raja Obat? Katakan, jangan biarkan saya menyiksa Anda lagi. Saya memiliki 100 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Mata Nie Changhai dipenuhi ketakutan. Dia menelan seteguk ludah lalu berkata dengan suara gemetar, "Itu asosiasi bunga Sakura Dongyang. Mereka menginginkan set peninggalan yang ada pada keluarga Jiang. Dikatakan bahwa peninggalan kuno ini terkait dengan rahasia tahap ilahi seni bela diri." Asosiasi bunga Sakura, organisasi macam apa itu? Semua orang bingung. Organisasi militeris yang memiliki banyak kekuatan dan pengaruh di Dongyang. Itu seperti kelompok naga. Su Ruocheng sedikit tergerak. "Tak tahu malu." Yao Zhenghao segera meraung dan berkata dengan marah, "Dulu ketika Dongyang menginvasi Cina, mereka membantai 300.000 orang tak bersalah di Jinling, menyebabkan sungai darah dan gunung mayat. Anda adalah keturunan ras bara, namun benar-benar bersedia mengabaikan kebencian negara dan menjadi anjing berjalan mereka. Betapa tak tahu malunya. Berapa kali Anda melupakan leluhur Anda? Tak tahu malu. Orang ini jelas pengkhianat, benar-benar bekerja untuk bajingan Dongyang. Dia seharusnya dicincang menjadi potongan-potongan." Semua orang dipenuhi kemarahan benar dan mengutuk keras. Mereka, seperti Long Wu Yao Zhenghao, bukanlah orang baik sama sekali. Mereka membunuh dan merampok, melakukan berbagai kejahatan, tetapi mereka tetap menjaga garis dasar. Bagaimana mungkin urusan kebenaran nasional seperti itu menjadi ambigu? Amitabha, kalian benar-benar pendosa bangsa kita. Cepat bunuh diri untuk berterima kasih kepada dunia. Aku akan melafalkan sutra untuk membantu kalian semua melampaui. Tang Xiaoze dengan keras melafalkan doa Buddha dan menggelengkan kepala, menyarankan Nie Changhai dan yang lainnya untuk menyelesaikannya sendiri. "Tuan Jiang, mengapa Anda membuang waktu dengannya?
Saya akan memberinya satu tebasan bersih. Terutama Su Ruocheng, yang dipenuhi amarah. Sambil menggertakkan gigi peraknya yang halus, dia benar-benar ingin mencabik-cabik Nie Changhai dan yang lainnya menjadi 1000 bagian. Jadi begitu. Saya tidak pernah menyangka bahwa klan Nie dan 3 keluarga besar lainnya sebenarnya memiliki orang Dongyang sebagai pendukung. Jiang Tian menyipitkan matanya, niat membunuh melintas. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan ke Dongyang. Dan kalian semua bersedia menjadi anjing berjalan mereka. Jadi kalian semua pantas mati. Melihat niat membunuh di mata Jiang Tian, Nie Changhai berkata dengan suara dalam, Master Jiang, 3 keluarga besar kami telah merencanakan segala cara, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi? Hehe, saya membiarkan Anda pergi? Jika Anda berhasil, apakah Anda akan membiarkan kami pergi? Nada Jiang Tian dingin, seperti es 10.000 tahun. Sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi. Dia telah kembali setelah berkultivasi selama 10.000 tahun, hanya untuk mencari balas dendam. Bagaimana mungkin dia akan berbelas kasihan sekarang? Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Bagaimana mungkin dia rela melepaskannya? Jiang Tian, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Nie Changhai berteriak saat dia runtuh. Jiang Tian telah datang tepat waktu. Jika dia terlambat 1 jam, tidak, hanya 10 menit, mereka sudah akan melarikan diri di sepanjang jalan, menaiki kapal penyelundup, melarikan diri ke Asia Tenggara menuju Amerika Serikat. Mati bersama ikan. Jiang Tian menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, kalian terlalu pandai melapisi wajah 3 keluarga besar dengan emas. Melihat Cina, klan atau organisasi atau faksi mana yang layak bagi saya, Jiang Tian? Bahkan sekte besar Wudang kalian pun hanyalah semut yang dapat saya bunuh sesuka hati. Terobos keluar. Nie Changhai tiba-tiba menggertakkan gigi dan meraung keras. Bian Suedao, Wang Ba, kalian berdua memimpin, semua orang terobos keluar bersama. Siap. Kedua pria kekar itu menjawab keras lalu berteriak, memimpin sekelompok pengawal dan bergegas ke pintu. Wang Ba dan Bian Suedao adalah 2 ahli terkuat di bawah komando Nie Changhai. Keduanya telah menguasai tingkat kultivasi. Wang Ba dan Bian Suedao keduanya adalah buronan pada saat itu, sehingga mereka diterima oleh Nie Changhai dan hubungan mereka dibangun untuk membersihkan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Nie Changhai, mereka sudah lama ditangkap polisi. Oleh karena itu, mereka sepenuhnya setia kepada Nie Changhai. Meskipun mereka tahu peluangnya melawan mereka tetap memegang parang dan memimpin saat mereka bergegas menuju pintu masuk villa. Sampah dari sampah. Keluarga Chen klan Nie kalian benar-benar terlalu lemah. Melihat itu, wajah Jiang Tian tenang, dia tidak bergerak, hanya menyesap teh dan tertawa. Wang Ba dan Bian Suedao bergegas ke pintu masuk villa dalam sekejap. Kalian mencari kematian. Di antara kerumunan, wajah Su Ruocheng dingin dan serius. Tubuh halus yang indah dan seksi itu berputar lincah di udara, seperti kijang. Pisau panjang tajam itu seperti merkuri yang tumpah di area luas, dan semua orang bisa mendengarnya. Suara keras terdengar. Kepala Wang Ba terlempar 1 meter ke udara oleh darah yang menyembur dari lehernya. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah, memercikkan gelombang darah. Bian Suedao segera ditebas dari bahu kanan ke tulang rusuk kiri oleh pisau panjang. Mayatnya terbelah menjadi 2 di tanah, organ dalamnya yang panas mengalir di seluruh lantai. Ci! Ci! Suara sepatu menggesek lantai tiba-tiba terdengar. Semua orang mengerem dan berhenti di tempat, menatap Su Ruocheng dengan ngeri. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Su Ruocheng menggunakan pisau panjang berlumuran darah dan menggambar garis darah di pintu. Siapapun yang melewati garis ini akan dibunuh tanpa ampun. Mengangkat tangan untuk membunuh 2 ahli tubuh besi, ekspresi Su Ruocheng tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia baru saja menghancurkan 2 semut dengan santai. Adegan itu dipenuhi teror. Ada wanita menangis, anak-anak menangis, orang melafalkan doa Buddha, dan orang gemetar. Siapa yang berani melemparkan nyawanya? Su Ruocheng meletakkan tangannya di pinggang, tangan kanan memutar pergelangan, mengeluarkan bunga pisau putih terang, lalu melemparkan darah di bilahnya. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan bertanya. Tindakan Su Ruocheng kejam dan tanpa ampun, sepenuhnya mengungkapkan niat membunuh yang meluap dari ratu bawah tanah Jinling. Nie Changhai begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dan banyak orang lainnya begitu takut hingga wajah mereka suram, hati mereka jatuh ke dalam keputusasaan dan mereka tetap diam seperti jangkrik. 2 ahli terkuat klan Nie keduanya dibunuh oleh Su Ruocheng dengan 1 tebasan. Lupakan saja, momentumnya sudah hilang.
Nie Changhai menatap kosong cukup lama sebelum tiba-tiba menghela napas panjang. Master Jiang, merencanakan keluarga Jiang adalah kesalahan saya, tidak ada hubungannya dengan orang-orang klan Nie. Saya dapat memikul tanggung jawab sendiri, meminta maaf sampai mati, dan memohon agar Anda membiarkan orang-orang klan Nie lainnya pergi. Ayah! Saudara Changhai. Melihat ini, banyak orang klan Nie terkejut, hati mereka dipenuhi rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan. Nie Changhai telah mendominasi Jinling selama beberapa dekade, dapat dikatakan sangat kejam dalam tindakan. Dia penuh tipu daya, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa berlutut dan memohon pengampunan. Nie Changhai selalu bangga dan tak kenal menyerah, bahkan tidak takut pada sekretaris komite kota. Namun pada saat ini, dia tidak peduli dengan martabat dan wajahnya saat berlutut memohon belas kasihan. Hal ini membuat Chen Donglin dan San Lingyun merasa sangat sedih. Anda harus bunuh diri. Begitu Jiang Tian selesai berbicara, Pak Yao Zhenghao melemparkan belati. Seluruh tubuh Nie Changhai bergetar. Seluruh hadirin terdiam. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Belati itu panjangnya sekitar setengah ci. Ia bersinar dengan cahaya tajam dan memancarkan aura dingin yang ekstrim. Hanya dengan melihatnya saja membuat hati menjadi dingin, apalagi menggunakan belati ini untuk menusuk jantung atau memotong tenggorokan. Namun sekarang, Nie Changhai tidak punya pilihan. Dalam keheningan, matanya kusam dan kosong saat dia perlahan mengambil belati itu. Ayah, jangan! Nie Mingyuan mengeluarkan teriakan pilu dan ingin maju, tetapi ditendang ke tanah oleh Gui Jiaoti. Adapun yang lain, mereka sudah lama ketakutan oleh kekuatan mengerikan Jiang Tian. Hati Nie Changhai menjadi sedih. Dia gemetar ketakutan, matanya berkilau dengan air mata. Tatapannya perlahan dipenuhi penyesalan, rasa sakit, dan ketidakberdayaan, dari wajah putra ibunya yang tua dan istrinya. Dia pernah melihat air mata putus asa lawan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan tiba gilirannya secepat ini. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, hidupnya akan berakhir dengan cara yang begitu menyedihkan. Namun dia tidak memiliki kualifikasi untuk memarahi Jiang Tian. Karena ini adalah dunia seni bela diri. Ini adalah kenyataan kejam dunia ini, hukum rimba. Dia jatuh dan gagal karena dia tidak cukup kuat. Jika dia menang, dia tidak akan memiliki belas kasihan, dan dia juga akan memusnahkan Jiang Tian, bahkan dengan cara yang lebih kejam. Jika saya bunuh diri, Anda melepaskan klan Nie. Napas Nie Changhai terengah-engah saat mata harimau menangis dan memohon dengan menyedihkan. Dengan kedua tangan memegang belati, ujung pisau diarahkan ke dadanya. Matanya tegas dan kejam. Jiang Tian, saya mohon Anda melepaskan ayah saya. Saya bersedia mati untuk ayah saya. Kami sudah tahu bahwa kami salah. Nie Mingyuan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan menyerahkan martabatnya sebagai tuan muda tertua. Dia berlutut dan memohon belas kasihan, bersujud gila-gilaan kepada Jiang Tian hingga darah muncul di dahinya. Kalian semua adalah pecundang, kalian tidak berhak bernegosiasi dengan saya. Nada Jiang Tian sedingin es, tetapi di dalam hatinya, dia merasa sangat lega. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika grup Raja Obatnya dikalahkan oleh klan Nie, dia pernah memohon seperti ini, berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Namun ayah dan anak klan Nie sedingin dan tanpa emosi seperti pangeran di langit, seolah-olah mereka sedang melihat semut. Dan sekarang, roda Feng Shui berputar, kebencian besar yang terakumulasi selama 10.000 tahun akhirnya terbalaskan. Jiang Tian sangat gembira, merasa sangat bebas. Ming Yuan, jangan membuat masalah. Nie Changhai menoleh dan memarahi mereka, lalu memandang orang-orang klan Nie dengan enggan dan berkata dengan suara dalam, setelah saya mati, kalian semua harus ingat, kalian tidak boleh lagi mengungkit kebencian hari ini. Selain itu, murid klan Nie tidak boleh bersaing dengan orang lain demi keuntungan, tidak boleh belajar bertarung dalam seni bela diri, tidak boleh menindas pria dan wanita, dan harus mewariskan puisi serta buku kepada keluarga. Jika tidak, saya akan mati dengan penyesalan. Ayah! Saudara Changhai! Paman! Para murid klan Nie semuanya berlutut di tanah dan menangis keras. Ibu tua Nie Changhai menangis begitu keras hingga tangan dan kakinya kejang. Klan Nie saat ini dapat dikatakan sebagai tragedi total. Mereka adalah ikan di talenan, tanpa kemampuan untuk melawan, hanya bisa membiarkan diri disembelih. Nie Changhai bertekad untuk mati. Hanya jika dia bunuh diri untuk meminta maaf, Jiang Tian akan melepaskan keluarga klan Nie. Puci! Nie Changhai dengan tegas melihat semua orang, tangannya mengangkat pisau, dan belati tajam langsung menusuk ke lubang perutnya.
Seluruh belati tertancap ke dalam tubuhnya, hanya menyisakan gagang pisau di luar. Jelas, dia memiliki keinginan mati yang sangat kuat. Darah menetes ke tanah, mulut Nie Changhai dipenuhi busa darah saat dia tertawa pahit. Master Jiang, apakah itu cukup? Tidak cukup. Jiang Tian tersenyum saat memandangnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin yang kejam. Bersambung.